Salam, selamat hari Minggu buat kita semua jemaat yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai acara ibadah sore hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita ajakkan beribadah memuliakan Allah, bernyanyi dari kidung pujian Allahku dahsyat. Kita memulai ibadah kita bernyanyi dari buku Yamuger nomor 15 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu tentang ajaranku, ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baruilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hatiku tenang
Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani 10 dimulai ayat 23 sampai ayat 25. Mari kita baca secara responsoria. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Lukas 21, dimulai dari ayat 7 sampai ayat ke-19. Kita baca secara responsoria. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau ini akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tetaplah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi ya orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat untuk minggu kita sepanjang minggu ini. Hari ini Minggu 13 November 2022 adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah Hari Tuhan akan tiba. Pelayan ibadah kebaktian minggu dapat dilihat di dalam warta. Berita dan pengumuman. Persembahan ke depan. Hari ini Minggu 13 November 2022 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah dalam amplop khusus dari HKBP Distrik 19 Bekasi yang diperuntukkan untuk persembahan syukur 10 tahun HKBP Distrik 19 Bekasi. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi orang meninggal. Pada hari Minggu 20 November 2022, jemaat kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Jemaat kita akan mengadakan acara peringatan bagi orang yang meninggal. Setelah warta jemaat akan dibacakan nama-nama jemaat yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi periode 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. Jemaat baru mulai hari ini Minggu 13 November 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Hermawan Suryadi Sitanggang, Ibu Mary Natalia Boru Naibaho, beserta 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Alamat Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok E11 nomor 23, wilayah Judea. Pindah dari GKPR Philadelphia, Taman Harapan Baru. Diminta kepada jemaat baru supaya berdiri di bangkunya. Sermon Parhalado Seresot Harapan Jaya. Pada hari Kamis 17 November 2022 akan dilaksanakan Sermon Parhalado Seresot HKBP Harapan Jaya yang akan dihadiri oleh Parhalado HKBP Harapan Jaya, HKBP Pondok Ungu Permai, dan HKBP Kaliabang Perwira, dan yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Kaliabang Perwira, masuk pukul 19.30 WIB. Marilah kita doakan semoga sermon tersebut boleh berjalan dengan baik. Warta tambahan. Remaja Naposo HKBP Harapan Jaya akan mengadakan kebaktian PA pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 17.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Harapan Jaya dengan tema Serendipity. Untuk remaja dan Naposo HKBP Harapan Jaya diharapkan untuk hadir kebaktian bulanan tersebut. Berita duka, pada hari Minggu 13 November 2022 telah meninggal dunia Nyonya Marpaung Boru Sitinjak, Rosmiana Roni Boru Sitinjak, umur 49 tahun, meninggalkan suami dan 3 orang anak. Alamat Pesona Anggrek. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Rekapitulasi keuangan pertanggal 5 November sampai dengan 11 November 2022.
Huria diakoni sebesar Rp218.664.767. Gotilon sebesar Rp119.300.000. Pusat Rp74.581.500. Distrik Rp6.823.000. Pembangunan Rp2.400.000. Transistoria Rp2.950.000. Pengadaan jalan sarana dan parkir Rp70.400.000. Jemaat yang berulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 13 November sampai dengan 19 November 2022, dapat kita lihat di warta. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Shalom, Tuhan memberkati. Doa
bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada sore hari ini. Engkau memberikan kesehatan kepada kami masing-masing. Kami dapat boleh berkumpul Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, serta mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu yang akan menyapa kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini di minggu yang ke-22 setelah Trinitatis diambil dari kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, dan menjadi topik minggu ini, hari Tuhan akan tiba. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan dibakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah disampaikan Nabi Maleakhi kepada bangsa Israel setelah mereka tiba di Yerusalem dari pembuangan, dan mereka telah membangun bait Allah yang di Yerusalem. Tetapi walaupun mereka telah membangun bait Allah, hati mereka tidak dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Allah atau untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian juga para pelayan-pelayan yang ada di bait Allah. Mereka juga tidak memberikan persembahan dengan baik, bahkan memberikan persembahan hanyalah seremonial saja. Sehingga Allah mereka tinggalkan. Mereka tidak lagi bersikap seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan.
Mereka telah jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Sehingga Allah mengingatkan melalui Nabi Maleaki menuliskan nats ini untuk mengingatkan bangsa pilihan Tuhan supaya mereka tetap taat, setia, dan percaya hanya kepada Tuhan dan berperilaku seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Maleaki memberitahukan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan menerima sesuai dengan apa yang diperbuat mereka. Ketika kedatangan Tuhan Yesus, ketika hari Tuhan akan tiba, ketika Allah menyatakan dirinya kedua kali datang ke dunia ini, Dia akan menunjukkan kuat kuasanya kepada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana keadaan kepada orang yang tidak setia dan taat kepada Tuhan? Dikatakan tadi di situ bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan Allah itu dikatakan sesungguhnya datang seperti menyala api, maka semua orang yang gegabah, yang sombong, yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang tidak peduli akan firman Tuhan di dalam hidupnya, orang yang tidak sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang fasik, orang-orang jahat. Dikatakan di situ tadi, mereka akan menjadi seperti jerami yang akan dibakar oleh hari kedatangan Tuhan. Itulah yang diberitahukan oleh Maleaki, bahkan sampai ke akar-akarnya, sampai ke cabang-cabangnya, mereka akan di bumi hanguskan dan mereka menjadi debu dan akan diinjak-injak orang yang takut akan Tuhan. Itulah keadaan yang akan dihadapi ketika hari Tuhan itu tiba. Dan hari Tuhan itu tiba, siapapun tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi perlu ada kesiapan dan kesungguh-sungguhan, perlu ada untuk berbenah diri sebelum hadir atau sebelum hari Tuhan itu tiba. Setiap manusia diinginkan Tuhan untuk berbenah diri, untuk menyiapkan dirinya. Dan ketika kedatangan Tuhan itu, mereka tidak mendapat ketakutan, mereka tidak mendapat kehancuran, tetapi mereka akan menerima sukacita. Jadi ada perbedaan orang yang jahat, orang fasik, orang yang tidak setia kepada Tuhan, mereka akan dibakar dan di bumi hanguskan. Tetapi hari kedatangan itu menjadi hari yang sangat menakutkan bagi orang fasik. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan di ayat 2 tadi. Di ayat 2 tadi. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya.
Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Berarti itu menunjukkan bahwa kebebasan kepada orang yang selama ini tertindas karena melakukan kehendak Tuhan, karena melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam hidupnya, mereka akan tertekan selama di dunia ini. Tetapi ketika hari Tuhan itu tiba, mereka akan berjingkrak-jingkrak dan bersukacita. Mereka mendapatkan kebebasan daripada Tuhan Allah. Mereka akan bersyukur dan mereka akan bebas, terselamatkan karena kasih Allah. Mereka tidak selamanya untuk menghadapi penderitaan, tekanan karena perbuatan baik, karena mereka tidak berperilaku sesuai dengan keinginan dunia ini, sehingga mereka akan ditekan. Setiap orang yang berbuat baik, kadang-kadang orang yang melakukan kebaikan tidak semua menginginkan, tidak semua orang menginginkan hal-hal, tindakan-tindakan yang berkenaan di mata Tuhan. Ada orang yang tidak suka ketika berbuat baik. Itu sebabnya dikatakan tadi, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang berjalan di jalan kebenaran Tuhan, mereka akan menerima surya kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka akan menerima keselamatan dan kebebasan sehingga mereka menjadi merdeka. Dan dikatakan tadi di ayat selanjutnya, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada hambaku yang telah menerima di gunung Horeb, yaitu Musa. Firman Tuhan yang menjadi pedoman, hukum yang telah diterima oleh Musa itu menjadi pedoman bagi orang yang telah dipilih oleh Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu untuk mengajar, mendidik, dan supaya mereka tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita dapat berjalan di jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu menjadi pedoman. Itu adalah menjadi pedoman bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk menghadapi segala situasi kondisi yang kita hadapi di dunia ini. Karena begitu banyak situasi kondisi yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, karena ada penderitaan, ada duka cita, ada sakit penyakit, mungkin ada bisa mempengaruhi kita sehingga kita bisa tidak kuat untuk menghadapi perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka diingatkan bahwa firman Tuhan itulah yang bisa menguatkan kita, dan firman Tuhan itulah mengarahkan kita untuk mengenal jalan kebenaran Tuhan. Sehingga itulah persiapan, itulah tanda kita takut akan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan kepadamu, supaya bangsa Israel tetap berjalan di dalam
ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Elia diutus oleh Allah. Nabi Elia adalah salah seorang tokoh yang sangat taat dan setia kepada Tuhan, dan dia tidak melewati kematian, dan dia naik ke surga menerima kehidupan yang kekal yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan seperti dia juga di dalam perjanjian baru, bahwa Yohanes Pembaptis yang telah diutus oleh Tuhan menjadi yang utama untuk memberikan jalan supaya orang-orang mau bertobat, mau mendengarkan akan berita keselamatan atau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama datang ke dunia ini, sehingga setiap orang harus percaya kepada Tuhan Yesus yang datang di dunia ini untuk memberikan keselamatan dan kehidupan, dan dia rela berkorban, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya untuk keselamatan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia rela mati, tetapi dia bangkit kembali dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk kedua kalinya. Itu tadi, bahwa hari Tuhan itu akan tiba, perlu ada kesiapan dan kesungguh-sungguhan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka tetap ikut menerima kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Maka dikatakan tadi, ketika kita menerima firman Tuhan dan kita belajar akan firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mau berubah bertobat untuk meninggalkan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka kedamaian akan terjadi. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat 6, maka ia akan membuat hati bapamu berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapaknya, supaya jangan aku datangkan memukul bumi ini sehingga musnah. Jadi Allah tidak menginginkan dunia ini musnah, tetapi Allah menginginkan supaya dunia ini tetap baik adanya, supaya manusia itu tetap untuk hidup taat kepada Tuhan di dalam kedamaian. Tetapi kita lihat semakin zaman semakin canggih, semakin banyak orang tidak taat lagi kepada Tuhan. Semakin zaman semakin canggih, ya, orang semakin berbuat jahat. Terjadi erosi iman karena sudah semakin banyak orang meninggalkan Tuhan, melaksanakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kasih itu tidak terjadi, sehingga keinginannya sendiri yang dilakukan. Terjadi pembunuhan, terjadi yang tidak benar di mata Tuhan, terjadi egois, terjadi kesombongan. Itu bukti bahwa manusia semakin jauh daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan, marilah bertobat, meninggalkan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Karena ketika kita melakukan kejahatan atau kita tidak berperilaku seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita akan
dimusnahkan. Kita akan mati dan dimusnahkan, bahkan menjadi diinjak-injak orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita takut kepada Tuhan, kita akan bersukacita di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini. Marilah kita berbenah diri untuk mempersiapkan, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal kelak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap setia taat hanya kepadamu saja untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, kami tetap siap sedia dan kami berperilaku seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan, pimpin kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap sungguh-sungguh berbuat baik di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kuatkan kami ya Tuhan, karena tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu untuk memenangkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaannya. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan senantiasa menguasai hati kami, sehingga kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang menjadi jemaat baru di gereja kami, di gereja HKBP Harapan Jaya. Jadikanlah mereka menjadi jemaat yang baik, yang taat dan setia kepadamu di dalam kehidupannya. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan dan pimpin mereka untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang berduka saat ini ya Tuhan, yaitu keluarga Marpaung Inang Boru Sitinjak yang telah Kau panggil seorang ibu dari tengah-tengah keluarga itu. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal, supaya mereka tetap cepat terhibur dan mereka tetap berpengharapan yang hidup kelak akan bertemu kembali. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di gereja HKBP Harapan Jaya. Terlebih-lebih Tuhan, kami akan mengakhiri tahun gerejawi hari Minggu yang akan datang, dan kami akan membacakan nama-nama yang telah meninggal. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu untuk mengingat semua keluarga-keluarga, supaya kami tetap bersuka cita. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pesta yang akan kami adakan, yaitu pesta Gotilon dan pesta puncak tahun kesehatan untuk tahun 2022 pada tanggal 27 yang akan datang. Hamba-Mu berdoa, biarlah seluruh jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalam pesta tersebut, supaya kami tetap bersuka cita mensyukuri segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami dalam 1 tahun ini Tuhan. Berkatilah seluruh anggota jemaat, demikian juga Parhalado, supaya kami tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun, berikan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka tetap mensyukuri segala kebaikan-Mu di dalam kehidupannya, dan mereka tetap setia taat kepadamu di dalam perjalanan hidup yang Kau berikan kepada mereka. Tuhan,
Kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, sertai kami sampai tiba di rumah kami masing-masing. Tiada sesuatu kekurangan apapun karena penyertaan Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita, di mana distrik 19 telah berumur 10 tahun. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Parhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani ibadah sore hari ini beserta dengan tim musik multimedia mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.